Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah. Assalamualaikum. Siapa kamu? Saya tahu tempat tinggal. Siapa kamu? Tidak. Tidak. Kekurangan kamu orang ini gimana caranya? Itu. Iya. Aku kok salah ucap. Jangan bunuh saya. Ya nggak apa-apa, itu efeknya. Jadi kalau proses pembersihan, jikalau sarang gaib itu mau keluar, pastinya dengan apa yang terjadi seperti muntah, itu adalah kotoran sarang jin. Kalau biasa dia frontal, marah, tak terkendali, emosi yang tidak terkendali, tiba-tiba rasa takut yang luar biasa, dan masih banyak macam, dan itu sudah banyak penjelasan mengenai jika proses ruwatan pembersihan badan, kalau sarang-sarang jin sudah terbangun di dalam tubuh seseorang yang sudah begitu lamanya, pastinya tidak langsung instan begitu aja, apalagi sudah banyak sarang gaib yang di dalam tubuh si mamasnya ini. Nah, ini adalah sesuatu permainan, ya. Permainan sihir itu pecah. Nah, jadi sarang yang di dalam tubuh ini menyebar luas kok, karena sudah dihancurkan. Nah, serpiannya ini menyebar kemana-mana. Nah, ini mulai ngasep, mulai ngebul, mulai kasep, mulai panas, mulai dingin, campur-campur di sini. Apa yang dirasakan dan sesuatu yang di luar. Langsung poinnya aja ya, saya jelasin. Sudah siap? Dalam tubuhnya mau keluar? Yakin? Siapa kamu? Saya tahu tempat tinggal. Keluar. Siapa kamu? Keluar apa enggak? Tidak. Siapa kamar mandi minyak keluar? Tidak. Mau keluar apa enggak? Mau keluar apa enggak? Tidak. Hah? Tidak. Terus kamu mau apa? Hah? Makan dia. Kamu mau makan korinya, jiwanya orang ini? Hah? Saya bunuh. Mau bunuh? Oke. Coba keluarin. Kalau kamu mau bunuh orang ini gimana caranya? Seperti itu? Iya. Oh, terus apa lagi? Kalau kamu ingin membunuh seseorang manusia, bagaimana cara yang lain? Asut. Menghasut. Iya. Nah, menyakiti fisiknya, menghasut pikirannya. Iya. Terus apa lagi? Hancurkan rumah tangganya. Oh, begitu ya? Ya sudah biasa. Kalau bangsa gaib ingin menghancurkan manusia itu, membunuh, dari dia mematikan karakternya, mematikan rezekinya, kehidupannya, masa depannya, banyak macam. Ya. Mulutnya. Terus apa lagi? Nah, biar ngapain? Semua. Semuanya. Oke. Terus kamu kalau nggak mau keluar maunya gimana? Tahu. Bertarung. Iya.
Kamu mau bertarung sama siapa? Sama saya? Kamu ganggu saya. Emang kamu tahu saya? Tidak. Hah? Tidak. Emang kamu tahu saya? Tidak. Terus ngajak ribut? Iya. Kamu ganggu saya. Yaudah gak apa-apa, tak layani nafsumu. Semua apapun yang akan kamu keluarkan. Kamu tahu saja. saya? Ya saya kalau nggak tahu nggak mungkin saya hadirkan. Saya orang yang disuruh menyantit dia. Kenapa? Oh, jadi kamu disuruh? Iya. Saya dibayar. Ya pastinya. Jadi kan mamasnya dulu, abangnya suka berantem. Iya. Memang dia preman kampung. Jago terkenal dia. Kenapa? Terus yang berantem itu nggak terima kekalahannya, terus nyerang dengan Iya. secara gaib. Tadi bahasa dia kan nyantet toh, Iya. Kenapa? nyerang manusia ini. Jadi dia kalah dalam pertempurannya. Terus orang yang dilawan itu kalah, nyuruh seseorang untuk menyakiti dia. Nah, otomatis hal-hal yang seperti ini sangat mudah bagi mereka karena perisai ataupun hijabnya si mamasnya ini, abangnya ini terbuka. Terbuka karena apa? Pendatang dia. Karena posisinya kan badannya sudah terisi. Jadi orang kalau diisi badannya dengan orang-orang yang bukan ahlinya di bidangnya, bukannya semakin baik pengaruhnya, tapi semakin rusak. Nah, Dia kan pendatang. oke. Kita kan pribumi. Masa dia menguasai kita? Wah, enak sekali. Masa pendatang mau buka usaha segala rupa? Kita yang asli sini cuma miskin? Wah, enak sekali. Tunggu dulu. Ya. Iyalah. Masa pendatang mau buka usaha, mau berhasil sukses, sedang kita pribumi nggak bisa apa-apa? Enak sekali dia. Iya kan? Ya. Iyalah, nanti dulu. Masa kita orang pribumi jadi penonton, dia pendatang buka usaha itu isu ini sukses? Tidak terima. Oke. Langsung poinnya aja biar kamu gak semakin lama di sini. Kamu maunya apa? Tadi ngajak ribut. Iya, kamu ganggu saya. Ya karena posisinya ini udah berurusan sama saya. Manusia ini punya urusan saya sama tahu kamu saya. gurunya kan? Ya. Iya, tahu. Ya sekarang kamu mau mengeluarkan apa? Silakan keluarkan. Tak sholawatin aja. Allahumma sholli ala Muhammad Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfana bibarakati. Sudah. Panas. Bihurmatihi Rabbi fanfana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Panas. Sudah. Aku baru baca sholat itu loh. Kamu sama saja macam dia. Baca. Apa kalian baca? Oh itu nyanyi, lagi menyanyi. Panas. Oh panas. Iya, sama macam dia. Itu terus siang malam kerjanya itu terus. Panas orang di sana. Jadi manusia ini yang kamu rasuki, yang kamu sakiti jiwanya, sering mengamalkan sholat. Iya itu siang malam, tengah malam, pagi hari buta apa? Panas kita di rumah, panas. Katanya kamu merasa punya kemampuan. Iya. Katanya tadi kamu mau melawan saya. Panas. Lah, seharusnya kalau kamu itu punya kemampuan, wahai bangsa jin, kamu bisa menembus kekuatan sholawat yang tadi saya panjatkan. Apa itu? Hah? Mantra dari mana? Mantra. Iya. Ini adalah suatu mantra yang bersumber dari siapa yang menciptakan kamu. Hah? Sholawat ini dipanjatkan untuk bangsa kalian agar kalian itu punya sesuatu kehidupan yang lebih baik. Walaupun kau bangsanya kafir, tapi menjadi jin yang baik. Kamu sudah kafir, tapi perilakumu kurang baik.
Hah? Kau punya kekuatan, punya keilmuan apapun yang kau miliki oleh bangsa-bangsa kayak kalian, itu terserah. Tapi ingat, ada sesuatu hal yang tidak boleh kamu ikut campuri, hubungan manusia. Hah? Kenapa tidak boleh? Ya karena sudah melawan kontrak. Nah, Masa bangsa kayak kamu mencintai seorang perempuan manusia? Itu kan melawan kontrak. Nah, biasa aja. kamu pengen memiliki manusia, lah kamu kan di dalam bangsa kamu ini kan sudah banyak tuh jin-jin perempuan, para bidadari, peri-peri di alam gaib itu banyak. Beda apanya? Kalau masalah kecantikan mereka lebih cantik Iya, daripada beda. bangsa Baunya manusia. beda. Hah? Baunya beda. Oh ya jelas beda dong. Wanginya beda. Oh ya jelas. Nah, sekarang kamu maunya gimana? Ya udah, aku nggak ngeluarin suatu mantra yang tadi kamu ucapkan, katanya saya membacakan mantra. Sudah keluarkan ilmunya biar cepat. Terus, biar cepat kepuasan kamu itu terluapkan. Jadi segala macam karakter bangsa jin yang masuk. Tadi kalau posisi yang dibersihkan itu adalah sesuatu efek. Jadi kalau sarang jin itu keluar, segala macam itu bisa dilihat dari kalian sendiri tadi. Nah, di saat posisi sarang itu dibuka, dihancurkan, yang tadinya jinnya di luar, saya pancing akhirnya masuk. Betul loh. Ini langsung the point ya. Nah, biar nggak panjangkan durasi. Ini sambil live streaming di Facebook. Mau keluar apa enggak? Enggak. Hah? Ya udah, katanya mau main-main sama saya. Kamu Ustaz? Udah buruan cepet lah. Saya udah lama nih nggak main sama jin. Saya bukan jin. Hah? Saya bukan jin. Terus siapa? Manusia. Oh manusia. Ya iya karena kamu menguasai tuh manusia ini pasti kamu mengatakan manusia. Iya, saya dukun. Oh dukun. Ini dukun yang menyantik ini anak. Kenapa? Ya coba keluarin ilmunya, katanya dukun sakti. Hah? Sudah, anaknya sudah kenal. Kenapa? Enggak, kamu kan sudah ngomong tadi, udah kena nih anak ini. Nah, coba serang saya biar kena juga. Cepat. Masuk set, peluntir set, tarik. Terus. 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 Kuat kan? Ya, Hah? kuat ya. Oh ya kuat dong. Sakit saya. Nah, aku belum ada perlawanan nih. Pantas muridmu kuat ya. Buruan. Ini mau saya kasarin, kasihan fisiknya manusia. Ada cepat keluarin. Jangan kekuatan yang terlalu kecil bagi saya, yang lebih besar lagi. Wah, pokok kepala kucang. Keluar nggak kau? Aduh. Masa segitu aja sini? Hah? Lagi dong. Dukunya. Nah, dukunya kewalahan guys. Itu baru mengucapkan barkokok balak kujang. Mada sini jangan menjauh. Hah? Nah, kamu kalau mau keluar, mau pulang saja. Saya ingatkan kembali. Kamu jangan pernah mengutus bangsa jinmu, utusan-utusan yang kamu kirim yang hanya ingin merusak, mengganggu manusia. Kehidupan kamu sebagai seorang pelaku, jika dihasut, dirusak saja tidak mau.
Maka ada bahasa dari manusia. Kalau kau tidak ingin sakit, maka jangan pernah menyakiti makhluk. Jangan pernah menyakiti manusia. Nah, jadi ini sosok saya mau ceritakan panjang lagi nih kan. Jadi ini dukun ataupun bangsa seseorang pelaku yang diutus oleh si Fulan. Si Fulan ini kan musuhnya si abangnya, karena pernah, kalau orang Jawa gelut atau bertengkar, ya kan, nyuruh nih si pelaku, orang pinter tuh, suruh nyakitin si manusia ini gitu loh. Ya otomatis kalau si dukun ataupun seorang pelaku yang mengirim bisa mudah mempengaruhi karena dia sudah punya bekal. Bekalnya apa? Karena hijabnya sudah kebuka. Otomatis sangat mudah dong masuk ke dalam tubuh manusia ini kepada abangnya. Karena sebelumnya abangnya sudah melakukan pengisian-pengisian badan dengan menguasai ilmu-ilmu secara instan. Dia tidak punya dasar, tidak punya pakem, tidak punya pengetahuan, dan dia tidak bisa mengolah, mengontrol akan ilmu itu sendiri. Maka disebut ilmu membudak manusia. Bukan kita mengendalikan ilmu ataupun memudak ilmu. Kita dibudakkan oleh ilmu. Yang harusnya kan kita mengendalikan ilmu, kita membudak ilmu itu. Jangan sampai kita itu dibudak oleh perkara sesuatu yang akan menghancurkan kita, merugikan diri kita, hingga menjadikan kita semakin takabur, semakin sombong. Nah, si pelaku atau orang yang pintar, ini kan kasusnya kan banyak nih. Dari kasus dia pengisian, dari kasus dia punya musuh, ya kan. Jadi tidak hanya satu masalah dia banyak. Nah, yang saya ceritakan sosok si pelaku yang dikatakan orang pintar ini pasti kan sudah mengetahui perjalanan dia melangkah ke sini. Siapa yang memberitahu? Bangsa jin yang diutus. Iyalah. Ngasih tahu ke sono. Nah, si dukunnya ataupun orang pelaku tersebut otomatis melakukan perjalanan secara batiniah, secara gaibiah, gitu loh. Nah, dilontarkan melalui suatu gelombang, diakses oleh otak. Nah, hingga sesuatu apa yang di dalam tubuh berontak, karena yang mau bicarakan bukan hanya dari sosok satu saja, tapi dari berbagai macam sosok. Paham ya? Itu saja. Kalau membahas tentang dunia gaib, perjalanan sesuatu yang kita hadapi ini sangat rumit, jelimet, begitu panjang. Aslinya saya nggak mau terlalu banyak ngelayani kemauan dia, cuma karena dia itu bahasa apa ya, mereka ini nggak mau keluar kalau nggak mau dikalahkan dulu. Iya dong. Nah, dia pengen ngetes nih, gitu, pengen ngetes seberapa kuat, seberapa mampu. Sebelum kamu usir saya, bahasanya dia kan, lawan saya dulu, hancurkan saya dulu, gitu loh bahasa dia. Masa kamu usir saya? Lah intinya kamu kan tadi udah kalah. Udah lagi. Mau ngapa lagi? Tarung. Hah? Tarung lagi. Lah mau tarung tadi udah kalah. Kan tambah lagi ilmu. Oke, keluarin saja dah. Masuk kancing. Nah, jadi sesuatu yang dikeluarkan sama dia, saya balikin, saya kunci ke dianya. Jadi ilmu yang dia keluarkan nggak akan bakal bisa lari ke sini, gitu loh. Nah, dia lempar, nanti nyakitin kepada dia sendiri. Terus dia masih belum sadar tuh, sesuatu yang dia lakukan menyakiti dia sendiri. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wa ijaba syukru alaina mata'alillahi da'i. Waalaikumsalam.
Dia pintar. Nah, ini beda lagi. Ini bukan hanya satu jin yang kita Iya. hadapi ya. Memang kita di kampung tidak suka sama dia. Oke, intinya kamu mau keluar apa enggak aja? Ya, saya orang baru. Oke, saya keluarkan aja ya. Daripada habiskan waktu, saya hancurin saja. Keluar. Nah, masukin plastik. Belum selesai. Ya Allah. Astagfirullah. Ya, bagus. Hah? Hah? Apa itu Dede? Belum selesai. Udah nanti lagi. Ini yang terakhir. Ya Allah. Astagfirullah. Ini yang terakhir ya. Nggak mau main-main saya. Malas. Dan yang terakhir. Nah, mau biar wes. Nah, keluarin semuanya. Semuanya itu yang paling gede tuh. Pun panjenengan hukum kita menawi. Kita kepen utawi 3, 5, legal, udah. ampun panjenengan dawa Sekarang isi pak. parang kita tuhan ingkang awrat gatos. Pundi panjenengan dawa ageng marang piyantun sakripun kita. Gusti. Panjenengan rambatan marang napa ingkang boten sanggup kita rembataken Gusti. Dadosaken kita tiyang ingkang soleh tetap iman lan Islam. Ugi kita nyuwun keselamatan ing dunya lan akhirat. Tubuh lan jiwa itu terjalin menyatu tak pernah terpisahkan dalam tubuh hati. Apa yang terasa di jiwa akan tertampak pada rogo serapi apapun ia di tubuh. Demikian halus gerakan rogo menuju apa yang diinginkan. Maka pekerjaan terbesar kita adalah terus menerus menyucikan jiwa. Sebab pada jiwa nan suci Saya hancurkan hanya semuanya. mengenal dan Jangan tertarik terjadi jalan kesucian. yang pengisian. Sedang pada Badannya. jiwa yang keruh akan sulit mendapatkan jalan cahaya meski terbentang di depan mata. Barang sebuah makanan, jangan lihat warna makanannya dan tapi pangroso dan isinya. Seperti halnya dengan ini. Jangan salah paham dulu atas apa yang kamu lihat belum tentu yang kamu lihat itu benar. Ya belum selesai. Kita udah dipaksakan. Biarin aja kelas. Senyap seluput pekak kirim paksa hadir kasih lorat merindu hidung aspal kan masa tarbiyah impikan malam-malam hasabah di sukma ya ismu Rabbi lantunkan hidung yang terbilang lagi dalam dalam sesakan sukma pupuslah segala rasa bunda di jiwa suram tertera hiasi kalbunan rindu.
rantainya, belenggunya udah saya hancurin yang di dada tadi. Udah enak kan belum? Udah gak ngiket toh? Oke. Nah, ini adalah tahap melepaskan pembeatan ataupun pengisian badan dari proses yang pertama, karena pengisian badan kan tidak hanya satu wujud, satu keilmuan, terus yang mengenai hal-hal yang lain itu kan berarti kan sudah di luar pengisian. Jadi kalau penonton, penyimak, bahwasanya apapun yang saya lakukan ini adalah kegiatan syiar dakwah perjalanan spiritual manusia. Jadi spiritual itu tidak selalu terhubung ataupun mengenai yang berhubungan apa yang kamu lihat dengan dunia gaib, dengan jin dan sebagainya. Langkah perjalanan manusia adalah menjalankan ibadah kepada Allah. Lelaku perjalanan ini adalah perjalanan jiwa kita, spiritual kita. Jadi sering saya bahas dalam kajian-kajian apa itu spiritual. Semua manusia adalah spiritual. Seperti itu, tidak hanya urusan-urusan yang berhubungan dengan yang kalian mungkin ketahui, ibadah, berzikir bersama, taklim, majelis ilmu, puasa, beramal baik. Lelaku perjalanan kita hidup sehari-hari itu adalah perjalanan spiritual manusia. Tapi manusia kadang-kadang salah kaprah dalam memahami suatu perkara. Maka kan sudah sering kita mungkin pernah mendengar lautan jikalau itu dijadikan tinta, maka alam semesta ini tidak akan mampu hanya untuk menulis ataupun membahas tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ilmu Allah pun begitu luasnya, tidak hanya di lingkungan itu aja, di lingkupan itu aja. Ilmu Allah itu begitu luasnya. Jadi tidak semua manusia bisa memahami suatu perkara-perkara yang berhubungan dengan hakikat, dengan perjalanan-perjalanan yang selama ini saya lakukan. Maka sering saya sampaikan, jangan pernah melihat sesuatu apa yang saya lakukan seperti halnya kau melihat saya melakukan sesuatu tindakan-tindakan seperti ini. Kamu jangan terlalu takjub, tapi belajarlah dari suatu langkah dan prosesnya. Karena manusia bisa seperti itu karena dari langkahnya. Misalnya ada seorang guru bisa berterbang, misalnya. Guru itu bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Tapi kamu jangan lihat apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan sesuatu keajaiban itu. Guru misalnya tadi kan bisa terbang. Jangan takjub, oh guru saya bisa terbang, kamu lalu takjub. Jangan, tapi belajarlah bisa memetik dari langkah seorang guru, dari ketakwaannya, istiqomahnya, ketaatannya, dari kemuliaan hati beliau, istiqomahnya beliau ini. Nah, kamu harus belajar dari situ. Kalau membahas mengenai permasalahan seperti ini aja, banyak kalau kita mau bahas. Kasusnya pun tidak hanya satu. Beraneka ragam permasalahan beliaunya. Dari masalah pengisian, ya, yang begitu banyak. Saya nanya, pengisiannya sudah sering dilakukan, kalau dihitung berapa kali ngisi badan tuh? Lebih dari 10 kali. Nah tuh, lebih dari 10 kali dia ngisi badan. 10 kali, lebih dari 10 ya. Satu kita catat. Terus, karena dulu kamu kan sering bertengkar toh. Nah, terus lawan kamu ini nggak terima, ngerti toh? Nggak terima dengan kekalahannya, maka dia melakukan cara-cara di luar akal sehat manusia, dengan cara-cara yang syir, dengan cara-cara yang lembut, dengan cara-cara yang gaib. Nah, makanya si pelaku ataupun mungkin musuh kamu ini mengirim seseorang atau mengutus seseorang untuk menyerang kamu, menyakiti kamu, untuk mematikan semua jalan kehidupan kamu, gitu loh. Makanya dihancurkan dari perkara rumah tangganya, perkara rizkinya, masa depannya, gitu banyak. Ini yang kamu rasakan, gitu tak? Agamanya semakin rusak, ya kan? Ibadahnya semakin kurang terjaga, ya toh? Nah, makanya
Karena kamu pengisian seperti itu, otomatis gerbang gaib di dalam tubuh terbuka, hijabnya kebuka. Nah, kalaupun ada orang manusia yang menyakiti tadi yang saya sebutkan, ya, seorang pelaku yang diutus dari musuhmu toh. Nah, dia kalau mau mendoktrin, menguasai pikiranmu sangat mudah. Karena memang kamu sudah membuka pintu, sudah membuka badanmu. Paham ya? Nah, jadi kayak masalah ruatan dalam proses pengangkatan sarang jin, ya kita sudah menemui dari berapa wujud yang menunjukkan karakter dia. Nah, makanya seperti tadi kamu gatel dan sebagainya. Tadi yang posisi belenggu rantai jahanam, rantai-rantai iblis ataupun rantai jin tadi yang paling tinggi, itu baru saya merasakan, gitu loh. Sedikit gesekan, benturan dari diri saya. Belah sini tuh, saya ngena, gitu kan. Cuma yang rasakan, gitu loh. Kalau dibahas secara fisik, gitu kan. Kalau membahas perkara apa yang dirasakan secara dalamnya, itu nggak perlu saya bahas. Tapi kalau membahas efek dari benturan tadi, blung, gitu kan. Tadi kan di sini belenggu tuh. Nah, ini kan terikat nih posisi. Makanya di saat kamu semakin melawan dia, semakin kenceng dia, makin kenceng, makin susuk, gitu kan. Sampai sakit di lambung, narik gitu. Lah iya, misalnya gini. Kulitnya yang ditampar. Kulitnya apa? Panas. Efeknya apa? Panas. Nah, kamu sendiri bisa nggak membuktikan panas itu? Nggak bisa toh? Karena itu urusan rasa. Rasa itu adalah perkara gaibiah yang nggak bisa diungkapkan. Nah, nggak bisa disampaikan kepada orang toh. Nah, iya. Itu saja. Nah, sementara break dulu. Yang terakhir nanti langsung pemandian. Paham ya? Saya tidak bisa mengobati. Ini adalah suatu jembatan. Saya hanya perantara. Apapun yang terjadi semua atas kehendak Allah. Ya, semua yang terjadi atas ridhonya Allah. Hidup saling pasangan. Ada kehidupan, ada kematian, ada pertemuan, ada perpisahan. Karena obat pun seperti itu. Jodohan, berpasang-pasangan. Nah, di sini Allah sudah menemukan saya bertemu di tahun 2024 dari tahun 2017 tadi ya. Akhirnya terjawab tahun 2024 baru bisa ketemu saya langsung. Nah, ini semua sudah menjadi seker dari Allah. Sekernya Allah, cerita Allah, cara Allah itu indah daripada rencanamu, dari rancanganmu sendiri. Paham ya? Nah, kalau sudah dari sini dibangun kehidupannya, diperbaiki lagi, saya kasih masukan secara syariat, lalu untuk bekal-bekal yang lain sambil nyusul. Paham ya? Ya. Untuk sementara yang di HP, ini kan live streaming di Facebook, biar tetap lanjut. Terus yang di HP ini saya ngerekod pakai handphone karena kameranya, memorinya full semua. Sudah saya jelaskan, karena belum ada editor makanya memori semuanya mangkrak, kamera mangkrak, nggak ada yang mengerjakan. Ini ngerekod satu pakai kamera satu, kamera HP satu ini, biar semuanya bisa menyeluruh. Kalau di live streaming kan hanya sepenggal aja, karena posisi HP kan standby, tidak bisa bergerak ke sana kemari. Tapi dengan kamera satu tadi, semua apa yang terjadi di area sini kan kelihatan nampak semua. Oke, itu saja saudaraku. Mohon maaf jika ada suatu tutur kata, kalimat-kalimat yang kurang baik, mungkin bagi panjenengan semuanya. Apapun yang terjadi, apapun yang kalian lihat, ambil hikmah dari setiap pelajaran. Nah, kalau sudah melihat seperti ini, bagi yang di luar sana, jangan terlalu nafsu menggebu-gebu, belajar ilmu, pingin instan, ngisi badan dengan cara-cara yang membuat ente orang saudara itu jadi bahlul, jadi goblok, jadi pekok, ya kan? Nah, ini yang merusak dirimu sendiri. Mau belajar ilmu terserah, yang jelas dasarnya harus ada guru yang ahli, guru yang benar-benar bertanggung jawab di dunia wal akhirah.
benar jelas sanad ilmunya, jangan karena ke bawah hawa nafsu, pengen caranya yang instan, tapi nggak memikirkan dampak efek sampingnya. Paham ya? Ya, sudah pikirannya dibangun, jangan melulu ke masalah hal tadi, sembuh ataupun nggak sembuh secara kesempurnaan nantinya, itu kembali kepada pemikiran kamu. Kalau kamu udah niat dibersihkan tapi ada hasad, penyakit hati, ingin dendam mulu sama orang, nggak bisa ngontrol diri, maka apapun yang saya berikan ke kamu, aku udah bersihin, aku udah nanti berikan pembakaran, kamu nggak bisa menjaga pagar tersebut, suatu hijab yang saya udah tutup, tapi karena perilakumu yang kurang benar, cara langkahmu yang kurang benar, maka apapun yang saya lakukan akan hancur dengan perilakumu sendiri, dengan perbuatanmu sendiri. Paham kan? Nah, maka layaknya rumah itu tidak akan kemasukan binatang buas, rumah itu tidak akan kemasukan ular, kalau kamunya benar-benar menjaga rumah itu dengan bersih, ya, tidak berantakan, tidak kotor, ya, lalu rumah itu tidak terawat, ya toh, terus pintunya kebuka, jendelanya ada ventilasi yang membahayakan ataupun yang mudah bagi binatang-binatang itu masuk ke dalam rumah. Kalau rumahmu terjaga rapi dan tidak membiarkan ada makhluk, mungkin makhluk buas, ya, ataupun mungkin disebut kayak ular, ya, karena adanya lubang itu tadi, ada celah mereka bisa masuk. Coba kalau rumahmu rapet, ya kan, posisi kamu tidak lalai, ya layaknya jam-jam sekian, ya, oh, kalau maghrib pintu ya ditutup biar tidak ada bahasa sawan yang masuk, tidak ada setan masuk ke dalam rumah, jendela ya ditutup. Paham ya? Itu saja sih yang bisa saya terapkan, karena membahas keinginan ataupun yang aku mau sampaikan ke sosmed, walah begitu banyak, ya kan? Tapi itu tadi masalahnya, penyakitnya, yang nonton nyimaknya nggak totalitas, dipotong-potong, di-skip-skip. Insyaallah kita lanjut season selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk semua para saudaraku, pada malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan tamu saya, seorang lover yang Masya Allah dengan perjuangan dari awal sampai akhir. Beliau jauh-jauh dari Sulawesi, dari tahun 2017 keinginan pengen ke sini, tapi baru bisa kesampaian pada tahun 2024. Tadi proses tahap pertama sudah selesai, ini tadi barusan mandi ya? Iya. Bisa ceritakan di awal proses tadi ritual mandi apa yang dirasakan? Ini pas mau keluar tadi, di depan badan rasanya melayang. Melayang. Setelah diruat tadi. Sebelum. Iya, sebelum setelah diruat, kamu kan keluar, Iya, pas mau mandi. Pas mau pergi mandi, pas jalan di luar, badannya macam terangkat melayang. Nah, pas sementara di doa, pas Gus pegang ubun-ubunnya, dingin. Dingin sampai di sumsum. Dingin sekali, pokoknya tuh. Ada energi dingin masuk. Iya, dingin sekali. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus habis itu mudah-mudahan tidak salah penglihatan. Tapi pas Mas Gusti itu dingin, yang lihatnya tulisan huruf-huruf Al-Quran. Tapi saya nggak bisa sebutkan ayat apa. Terus di dalam air langsung aja, ini HP-nya mau ngedrop. Pas dalam air, itu ngelihat apa? Ada cahaya apa-apa? Ada suara apa-apa? pokoknya dalam air hening, tenang sekali, ada cahaya. Mudah-mudahan, insya Allah. Ya, cahaya apa yang kamu lihat? Saya melihat Habib Sule Tangguh. Oke, terus Cahaya terang, putih sekali. Iya.
Habis itu udah masuk, menyelimuti seluruh badan, udah semuanya plong, segar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Masya Allah. Oke. Ini baterainya udah 2%. Jadi cukup sekian. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.